Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu untuk melanjutkan ngaji kita, ngaji zakat. Terakhir kemarin kita ada di zakat uang. Setelah zakat emas dan emas, Hanafi begini. Walaupun terjadi penurunan. Sementara kalau mazhab Syafi'i, kalau terjadi penurunan maka dihitung baru kapan dia naik lagi. Itu mazhab Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad, begitu. Kalau di kitab-kitab kan diskusinya diskusi tidak langsung ya. Itu orang mengkritik kitab sebelumnya gitu. Apa kalau yang di jenengan yang kuliah itu apa namanya ya, jadi kritik terhadap orang yang mengkritik kitab ini, gitu. Catatan buku ini dan seterusnya. Kenapa mazhab Hanafi memakai yang seperti ini? Salah satu alasan beliau selain karena untuk menanggulangi orang-orang yang ngakali, apa kemarin itu yang pukil begitu. Beliau berilah dengan dalam catatan kasus nadin, apa istilahnya. Kalau di peternakan ada peranakan. Peranakan itu kan sudah sampai nisab, kemudian berkembang. Di sini ada kelahiran baru. Itu ini nggak dihitung 1 tahun, nggak harus 1 tahun. Jadi seumpama ini terjadi penurunan, di sini juga nggak harus 1 tahun. Demikian juga di perdagangan. Perdagangan itu yang dia hitung adalah akhir daripada tahun. Sementara di tengah terjadi fluktuasi naik turun itu tidak masalah. Begitu nggih. Kalau uang memang yang dijadikan pembanding itu emas, seringnya emas 85 gram, walaupun ada yang sampai 100 lebih. Paling rendah itu 70 gram, paling tinggi 105 atau 104 begitu nisabnya. Perbedaan pendapat ketika harus menghitung 20 dinar itu berapa gram begitu, tapi rata-rata 85. Kalau perak kemarin sekitar 595 nan. Nah, nanti yang agak ribet di perdagangan, mau pakai yang mana. Kalau perdagangan tidak harus pakai emas, sementara untuk uang itu emas, pendekatannya ke emas, dikiaskan dengan emas itu lebih dominan daripada ke perak, karena nanti harganya jauh sekali. Terus yang kemarin mungkin yang dari Wis Pusat nih ya, yang itu apa nih kayak yang tadi kemarin tuh ya, itu kan sama dengan yang saya sampaikan, yang dihitung di akhir walaupun di tengah terjadi pengurangan itu ya. Jadi kalau menghadapi seperti ini bukan berarti pendapat lain itu salah. Jadi kalau belajar di fikih, kalau di kitab-kitab fikih itu ada pendapat zohir, ada azhar, ada pendapat soheh, ada pendapat asoh, ada pendapat yang rojih, ada marjuh. Bukan berarti kalau soheh itu nanti lawannya khotok, bukan gitu. Oh ini yang soheh begini, yang itu salah, bukan begitu. Ini yang soheh, ini yang dohir. Dohir itu sesuai naskah dalilnya. Azharu ini lebih dohirnya seperti ini. Itu di uang. Kemudian macam-macam uang yang dihitung, mungkin kemarin dari Wis Pusat itu ada deposito apa begitu, tabungan, itu saya nggak terlalu ngerti. Nah, yang tidak masuk itu saham, Pak. Saham itu, karena saham itu kan yang dinilai bukan barang tapi kesempatan ya Mas. Probabilitas nih, sebuah harga saham itu kan naik turunnya
bukan barang yang dihitung, tapi kemungkinan. Kenapa Goto ketika buka saham pertama seret 1000 sekarang tinggal 100 kan begitu. Kenapa turun? Itu bukan barang satu lembar. Maka saham ketika belum dicairkan berupa pembagian hasil itu nek di saham namanya apa ya? Nah, dividen, profit dividen itu maka belum ada zakat walaupun tampaknya kaya. Maka saham tidak masuk. Sementara yang tabungan dalam giro ataupun apa semuanya itu dimasukkan untuk uang. Kemudian kalau emas, perak, bendanya itu ya kemarin sudah. Maka Hanafiyah itu sangat mencela orang yang kerjaannya itu tukar menukar barang, tukar menukar uang, sorof, apa namanya, sejenis money changer. Kan itu nanti ya selain itunya di ininya Pak. Hari ini saya pegang segini, ditukarkan nilainya turun begituan, itu kan untuk memulai haulnya dari mana itu sangat sulit karena barangnya bertukar terus. Hari ini saya beli emas, besok saya tukar jadi uang, besok saya tukar jadi dolar, besok saya tukar jadi real begituan. Malah lebih nyaman ngikut yang Hanafi, sama persis dengan yang dari Bis Pusat, sama begitu. Gitu kita lanjutkan. Setelah uang, kemudian kemarin ada zakat pertambangan. Zakat pertambangan kalau di Syafi'iyah ya hanya apa yang dia ditambang berupa emas atau perak, hasil tambang apapun tidak masuk. Kemudian yang dihitung haul, nisabnya adalah akhir haul. Bukan, walaupun sejak awal ndak ada haulnya, nisabnya. Nah, nisabnya nanti di akhir tahun. Ya sama, nanti kalau dikumpulkan 85 gram. Selama 1 tahun seseorang dapat mengumpulkan segitu, maka ada zakatnya. Begitu. Hasil akhir dari tambang selama 1 tahun. Nah nanti kalau diperdagangkan gimana? Setiap 1 bulan dikumpulin jual, habis itu dijual lagi, nanti masuknya ke perdagangan. Perdagangan itu lebih rumit karena nanti objeknya niko-niko. Di antara semua objek zakat ini yang paling terbuka itu di perdagangan. Maka kalau pekerjaan itu, perdagangan itu jalan tengah, mendapatkan maisah itu jalan tengah. Kalau saya di kampung-kampung membuat contohnya 3: pegawai, pedagang, petani. Kalau saya bahasnya tentang rizki, dari 3 ini yang berpeluang mendapatkan rizki paling banyak itu yang pedagang. Model dagang apa saja, dagang jasa, dagang barang. Kalau saya ngajinya tentang tawakal begitu, petani, pedagang sama pegawai, mana yang paling besar tawakalnya, berpeluang dapat pahala lebih banyak? Yo petani. Nah di antara 3 ini yang paling orang nyaman pegawai. Tapi pegawai itu nyaman, tawakalnya kurang pun ya tetap masih dapat. Pegawai apapun itu. Saya pedagang. Pegawai sambil. Pegawai apapun itu. Tapi namanya jalan pangan tuh. Jalan rizki kan ya macam-macam. Tidak semuanya bisa diperdagang, tidak semuanya bisa diproduksi. Petani yang produksi. Petani itu produsen, pedagang itu distributor. Jadi produsen sama distributor itu yang berpeluang dapat laba banyak itu distributor, karena distributor dia yang bisa mengatur harganya. Kemudian zakat ini tadi sudah, zakat tambang.
Zakat rikas. Rikas kemarin adalah harta karun, harta yang ditemukan di tempat yang tidak ada pemiliknya, lahan tanpa pemilik, tanah atau laut ya kemarin ya. Laut itu kan tidak ada pemiliknya. Kalau ketahuan siapa pemiliknya maka bukan rikas. Contohnya ketahuan siapa pemiliknya, jenengan beli rumah, tanah rumah, kemudian jenengan gali kok ada tahunnya, dikasih tahukan ke pemilik sebelumnya bukan, ke pemilik sebelumnya ternyata iya, maka itu bukan rikas, dikasihkan ke sana ke pemilik sebelumnya. Maka sangat baik ketika beli objek begituan itu sekalian apa yang di atas dan di dalamnya nanti bisa aman. Kemarin nisabnya berapa? Nisab rikas bukan nisab itu batas minimal, sama dengan emas dan perak. Kemudian kadar yang dikeluarkan 20%, seperlima itu banyak. Apakah harus menunggu 1 tahun? Tidak. Untuk barang rikas, barang harta karun, kapan kita menemukan, saat itu juga kita bayarkan. Untuk rikas seperti itu, objek yang ditemukan kalau di Syafi'iyah ya cuman emas dan perak, tidak selainnya, walaupun mungkin yang selainnya itu lebih mahal. Contohnya mungkin menemukan berlian ataupun apa yang tertimbun atau apa keramik dan sejenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke zakat perdagangan. Yang disebut dagang itu pripun? Orang yang melakukan aktivitas jual beli, nyari untung napun nyari rugi? Nyari untung. Itu ya, berdagang itu objeknya yang didagangkan apapun selama itu punya niatan untuk mencari keuntungan, namanya berdagang. Bisa jasa, bisa objek, benda. Dagang itu bisa jasa, bisa benda. Maka yang berpeluang, di Syafi'iyah pun mengakui perdagangan jasa. Dagang jasa niku contohnya ya kuli itu kan jual tenaga keahlian ya kuli. Maka di jasa kan modalnya penjual jasa itu modalnya tidak terukur, Pak. Bisa hanya tenaga pun hanya kecil, tenaga ringan. Maka penjual jasa itu paling berpeluang menjadi kaya, melebihi penjual barang. Kalau penjual barang ada pembanding. Mie ayam sana 10.000 rasanya seperti ini, sana 15.000, porsi memang lebih banyak, begituan itu. Jasa nek seperti jenengan ki napa jenenge terapis. Nah, itu kan tidak bisa dibandingkan. Neng kono gur setengah jam bayarnya 1.000, neng kono sak jam 100.000, larang sing mana, kan begitu. Sama itu di jasa itu seperti itu. Maka kalau jasa itu bisa dinilai itu di hasil kerja, di Syafi'iyah hasil kerja, jasa tukang. Ini contoh ya. Saya tukang pemborong, itu bisa dinilai 2. Hasil kerjanya berarti borongan. Jadi bangun rumah tipe seperti ini sekian juta. Itu jasa yang dibayar adalah hasil kerjanya. Yang kedua waktu. Maka harian. Sama terapis yang dibayar sembuhnya atau atau berapa lama menterapinya.
berapa lama mijetnya atau sembuhnya. Kalau jenisnya seperti kesleo apa dislocation seperti itu bisa diukur. Tadinya mutir, nah dibenake, periksa sekali 2 kali, nah, bisa. Tapi kalau sakit yang lain tidak bisa. Sakit mah, sakit jantung, kan, kapan dia standar dia sembuhnya piye kan jarang, sulit diukur. Maka jasa itu bisa yang dibayar adalah hasil kerja atau waktunya, begitu. Taklibul mal li ghordi ribhi, tadi apa, berdagang itu mencari untung, secara umum mencari untung. Kemudian syarat perdagangan di sini tidak boleh dagang uang. Dagang uang ya rentenir 10.000 tidal 11.000 itu nggak boleh tukar uang. Nah, itu ada syarat selanjutnya, harus kontan, tidak boleh ditunda walaupun 1 jam, karena dalam 1 jam bisa berubah harganya. Saya punya dolar dan dengan punya real harus sekarang, nggak boleh dolarnya saya kasihkan sekarang, realnya besok, itu nggak boleh. Kalau itu changer ya, changer itu tukar. Kalau dagang uang itu sama-sama rupiah, saya bawa baru, jenengan bawa yang lama, saya bawa pecahan 5.000, jenengan 100.000, semua harus sama. Kalau mata uangnya sama-sama, boleh beda itu kalau mata uangnya beda. Rupiah, dolar, dolar, real, real, ringgit itu berbeda boleh. Tetap pas lebaran itu berarti haram ya tadi? tidak boleh. Itu nanti kalau pedoman dari MUI yang itu bekerja sama dengan BI itu jasa, uang jasa. Itu yang banyak orang bersembunyi di istilah. Kalau uang kuno kan? Nah, uang kuno yang sudah tidak bernilai, nah itu dia menjadinya barang. Uang rupiah yang lama, mungkin sen ya, sen atau rupiah Indonesia yang lama udah nggak laku lagi, dia jadinya ainun, jadi zat, jadi barang yang diperjualbelikan, bukan sebagai uang lagi. Maka itu terserah. Uang 1.000 gambar kelapa, siapa yang mau, kayaknya itu sudah nggak laku ya, sudah ditarik kayaknya, sudah ditarik, sudah diganti kan gitu. Jadi dia jadinya barang seperti kita beli barang gitu, walaupun objeknya tadinya uang tapi sekarang sudah bukan uang, itu boleh gitu ya. Itu dagang, maka tidak boleh dagang uang. Kalau di sini ada dagangnya emas dan perak, maka yang dinilai adalah emas dan peraknya, bukan uangnya. Jadi yang dinilai sebagai objek zakatnya itu emas dan peraknya, sementara yang lain itu uang, nilai barang. Saya dagang kopi, itu yang dijadikan objek zakat adalah harga kopi. Tapi kalau saya dagang emas dan perak, yang dijadikan objek zakat adalah emas dan perak itu. Bedanya di situ. Jika berjual beli emas dan perak, maka wajibnya zakat itu zakat emas dan peraknya. Begitu. Saya punya, maka pedagang emas itu ya zakatnya emasnya. Saya buka toko emas, awal berjualan hanya 10 gram. Berjalan 1 tahun, di toko ada 150 gram. Berjalan 1 tahun. Di sini ada naik turun. Nah, maka yang seperti ini yang dijadikan objek zakat emasnya. Kalau saya jual beli emas. Tapi kalau saya jual beli kopi,
objek ainun apa ya bahasanya komoditas. Kalau saya berdagangnya itu sebuah komoditas pertanian atau kopi gitu ya, itu yang dinilai. Saya mulai jualan kopi 1 kilo 1 tahun, naik turun jual beli. Di gudang saya punya 100 kilo. Nah, itu yang dinilai 100 kilo ini nilainya berapa. Apakah sampai nisab atau tidak. Sementara kalau emas atau perak itu wujudnya barang, bukan harganya. Walaupun sangat jarang harga emas ternyata turun. Sekarang itu 1 juta lebih ternyata Mas ya, 1.006.000 kayaknya. Turun sidik naik okahan begitu. Gitu ya. Yang selanjutnya disebut berdagang itu ketika dia punya niat untuk mencari laba. Niatut tijarah, niat untuk cari laba. Kalau niatnya untuk dimiliki, maka tidak ada zakatnya. Punya mobil harga 1 miliar, tapi niatnya memang beli mobil untuk dipakai sendiri, transportasi harian, ya nggak ada zakatnya. Betul. Punya mobil harga 50 juta, tapi punya niat untuk disewakan. Kan berarti orang menyewakan dapat untung, ada zakatnya nanti. Berapa pengeluaran perawatan mobil, berapa hasilnya. Kalau menghasilkan laba sekian sebanding dengan sekian, maka ada zakatnya begitu. Maka kalau bis PO itu apa ya, otobus, perusahaan bis itu, yaitu usaha yang dihitung usahanya, hasilnya, bukan wujudnya bis. Walaupun nanti kan nilai barang bis itu kan, kalau bis setiap tahunnya kan menurun, nah, maka nanti asetnya nanti di perbandingan aset. Kalau awalnya niatnya untuk dimiliki, tapi di tengah jalan terus berubah niat, maka menghitung haulnya dari terjadinya perubahan niat. Walaupun di mazhab Hanafi tanah itu ada zakatnya, Pak. Tanah itu ada zakatnya. Kalau di Syafi'i enggak, Syafi'i, Imam Ahmad itu enggak. Karena tanah itu nilainya naik, sebagaimana memiliki emas. Kalau tadinya saya niat beli tanah sebagai tabungan, maka ndak ada zakat. Di tengah tahun kayaknya ini dijual aja, habis itu kulaan lagi tanah. Nah, begituan itu. Ketika terjadi perubahan niat yang tadinya untuk tabungan terus berubah untuk jual beli, maka menghitung haulnya, tahunnya itu sejak terjadinya perubahan niat, bukan terjadinya beli. Yang selanjutnya, kepemilikan tadi dengan kulaan, bukan dengan warisan. Itu menjadi syarat. Ya, syarat di namanya jual beli itu kita beli, kita punya kepemilikan dengan beli. Maka kemarin ada cucunya orang sini, simbahnya itu orang Jaten sini. Pas simbahnya meninggal, saya diundang ke rumahnya untuk konsultasi warisannya. Nggak tahu apakah cucunya dapat bagian. Habis itu pertanyaannya beda. Nek untuk warisan nenek zakatnya ora Ustaz? Enggak. Kecuali warisan kamu itu berupa duit, kamu simpan 1 tahun, maka dapat warisan, dapat hibah, walaupun nilainya besar, itu tidak ada zakatnya. Kalau di daerah saya, walaupun dapat uang ganti untung dari jalan tol, walaupun nilainya besar, ya nggak ada zakatnya. Kecuali kalau tadi tersimpan.
jadi uang. Terima ganti untung dari jalan tol 500 juta. Kalau ini tersimpan atau sebagian tersimpan, sebagian dibelikan objek lain, tersimpan, maka ini baru ada zakat. Begitu, dapat warisan, dapat hibah dan sejenisnya, itu tidak ada zakatnya, kecuali kalau habis itu berubah jadi ini atau dia dijual belikan. Dapat warisan tanah dari simbah sepotong, dijual kekulaan, nah baru dia namanya berdagang. Kemudian yang selanjutnya ini di Syafi'iyah, ketika terjadi orang berdagang itu kan beda-beda ya Pak ya. Ada yang modelnya satu komoditas dan jual terputus. Ada kalau jual mie ayam kan berputar ya. Tapi kalau ada orang yang berjual itu saya beli objek yang saya kulaan. Saya kulaan baju. Kalau baju ini belum habis, saya belum kulaan lagi. Itu istilahnya apa? Nah, pokoknya saya dagangnya itu modelnya begitu. Saya beli barang, saya habiskan, baru kulaan lagi, tidak berputar. Nah, yang seperti ini kalau suatu saat terjadi pengurangan nilai, maka dihitung haul baru. Maka yang model developer tadi ada yang tidak berjalan berputar. Saya beli tanah, mungkin ini 200 juta. Kalau belum habis, saya belum kulaan lagi, saya jual. Di tengah jalan, mungkin nggak sampai 12 bulan ya, ini dipotong-potong begini, nah, nggak sampai 12 bulan, dalam tempo 9 bulan habis. Kulaan 200 juta, saya jual laku 300 juta dalam 9 bulan. Nisabnya masuk, sejak kulaan masuk, di akhir masuk, haulnya belum. Kemudian saya kulaan lagi dengan 300 juta, saya beli tanah lagi. Saya potong-potong lagi kaplingan. Di sini biar genep jadi haul 12 bulan, berarti 3 bulan ya. Dalam 3 bulan baru terjual 2. Saya terima uang 2 ini berapa ya? 70 juta. Tapi saya masih punya objek barang banyak. Nah, begitu. Nah, yang model seperti ini bagaimana ngitung haulnya dari mana, kan begitu Pak. Ada yang kalau nurun, ini nurun ya uangnya nurun. Modal 200, sekarang saya cuman megang 70. Nah, kalau terjadi penurunan begini, nanti ngitung haulnya dari ini, bukan dari sini. Ini setar saya kulaan tanah, ini setar saya beli kedua. Nah, ngitungnya dari sini, bukan dari sini. Berarti dianggapnya saya baru dapat 3 bulan. Begitu kan. Nah, ini yang perbedaan dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah nggak suka begini. Yang model seperti ini. Nah, nanti terjadi naik turun. Maka kalau Abu Hanifah ya udah dihitung akhir. Ini 9, ini 3. Walaupun baru dapat 70, tetapi punya stok. Nah, stoknya ini dihitung. Walaupun nanti terjadi perbedaan lagi, dihitungnya harga jual atau harga kulakan. Kalau yang dari Wis Pusat tadi kayaknya harga jual ya. Nah, kan menentukan harga jual belum tentu laku. Saya perkiraan
Yang di sini setiap kapling saya jual 35 juta laku. Nah yang buri nggak jadi-jadi kan begitu. Kan jadi memperkirakan harga jualnya. Nah lebih nyaman pakai harga beli. Harga beli. Tadi harga belinya sekian, ini 300 juta, saya peta jadi 30 kapling, berarti kan harga pokoknya hanya 10 juta. Perkara yang depan laku 35, nah di sini nilainya 10 lagi begitu. Itu perbedaannya, Pak. Jadi nanti ada perbedaan pendapat. Ngitung haulnya sejak mulai berdagang atau di sini terjadi. Nah, tapi kalau berdagangnya itu putar, model jualan mie ayam kan berputar terus nih Bu ya. Di rumah masih ada stok ya tetap kulaan dan seterusnya. Maka itu haulnya ini 12 bulan itu mulainya dari dia mulai punya niat jualan, mulai jualan sampai 1 tahunnya begitu. Itu yang kalau jual belinya terus kan nanti terhitung ada rumusnya apa jual beli niku, modal tambah untung tambah stok dikurangi, nah ini penting, operasional. Operasional itu bahasa lainnya kerugian, apa ya, ya kerugian ya. Kalau alat-alat untuk berdagang itu kan masuknya di sini, di operasional. Operasional itu banyak. Kalau ada piutang, kemarin kita bahas piutang ya, piutang itu duit kita dihutang orang, itu apakah dimasukkan apa enggak? Itu secara umum dimasukkan hitungan. Jadi kalau mungkin namanya orang dihutang, barangnya dihutang belum dibayar atau belum ya masih hitungan hutang begitu. Nah itu dihitung, masukkan ke sini, ke stok ini. Seperti itu, nanti perumusannya seperti itu. Perbedaannya di sini. Kalau ngitungnya tetap dari awal Hanafiyah, kalau ngitungnya di tengah itu Syafi'i. Jadi kalau di Syafi'i itu kalau terjadi penurunan harga, penurunan nilai, nanti diulangi haul baru, haul jadid. Oke, di antara syarat selanjutnya namanya dalam berdagang. Kalau tadi awalnya niatnya berdagang terus di tengah berhenti, ada zakatnya betul? Itu tidak zakat. Contohnya, saya punya niat berdagang tanggal 1 Muharram sampai tanggal 1 Ramadan berhenti, alih profesi, mau alih profesi, berhenti 1 bulan 2 bulan, Ramadan Syawal nggak berdagang, cari formasi lain, cari kerjaan lain, nggak ketemu, balik dagang lagi. Ngitungnya haul dari berdagang pertama nopo yang kedua? Tetap yang kedua, karena tadi sudah punya niat berhenti. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadinya beli sesuatu komoditas bukan untuk diperjualbelikan, tapi kemudian punya niat dijualbelikan, dagangkan, begitu. Nah, untuk ini perdagangan nisabnya 2, emas atau perak. Kalau sudah sampai, mungkin jenengan yang online bisa buka harga perak 1 gram gitu. Kalau emas 585, nisab tijaroh
modal tambah untung tambah stok dikurangi operasional kok senilai 85 gram emas zakat. Atau kalau perak 595 gram. Karena yang dinilai kalau perdagangan itu nilainya, nilai nilai barang. Harga perak pinten? 12.038. 13.000 ngoten coba. 13.000 kali 595. Cuman 7.750.000. Kan lebih sedikit, Pak. Kalau pakai emas 85 juta. Kalau pakai perak cuman 7.735.000. Kalau berdagang ngambil yang perak sekitar 7.750.000. Modalnya jenengan berapa, untungnya berapa, stok barang dikurangi operasional. Operasional ini banyak sekali. Pajak listrik, sewa ruko, bayar pelayan, karyawan. Maka ini update-nya harian. Yang model ini harian. Ya sekarang pakai aplikasi komputer lebih. Apa jenenge nek gon kasir itu? Ya kasir ya. Kan itu ada harga kulaan kan udah dimasukin, jumlah barangnya berapa, laba nanti sampai, nah itu kan ada. Awal modal tidak sampai nisab. Awal modal, awal berdagang saya hanya modal 5 juta. Tapi di akhir tahun dengan segala ini tadi, modal 5 juta, modal awal kan hanya 5 juta. Modal awal saya berdagang, keuntungan selama 1 tahun muncul 80 juta. Kan berputar terus, belum habis barangnya wis beli lagi, tambah stok barang yang masih ada pun. Nah stok barang ini yang dihitung nilai pas saya mau ngitung ini barang saya stok yang ada 30 juta dikurangi operasional, ternyata kok sampai nilainya segini, atau kalau pakai emas segini, maka itu wajib zakat. Walaupun di awal saya mulai berdagang tidak nisab. Tidak sampai nisab. Operasinya 1 tahun enggak? Total 1 tahun? Nggih, total operasional 1 tahun. Nek bikin warungnya modal sendiri, bangunannya. Nah itu masuknya di operasional. Kalau cuman keluar 1 kali, kalau sudah pernah dihitung, jangan dihitung di tahun selanjutnya. Bikin kios, kan berarti kiosnya buat bikin kios sekali kalau itu masih bisa dipakai, bikin kios mungkin 10 juta lebih. Nah, mungkin itu di sini sekali toh 20 juta. Zakat profesi itu seolah-olah jenengan menjual jasa, bukan sebagai profesi. Nah, gitu ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.